Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi. Eh, Selamat datang di video kali ini. Video ini adalah ingin bercerita kembali update sebenarnya ke teman-teman tentang bagaimana saya berusaha untuk menafsirkan atau berusaha memahami tentang conjunction antara Merkurius dan Mars di Virgo yang pada minggu ini mengalami puncaknya. Jadi ambil hanya jika resonate seperti biasa dan mudah-mudahan bisa diambil sebagai salah satu kesempatan untuk belajar serta terbuka melihat situasi di lingkungan dan berusaha memahami apa yang memang menjadi interest atau minat kita kalau memang kita berminat tentang ulasan astrologi. Dan kalau dari bacaan saya, karena saya membuatkan pre-recording ya, sudah dibuat beberapa waktu yang lalu sebelum harinya, itu memang yang muncul adalah ekstrim ya, ekstrim karena memang cerita yang keluar adalah bagaimana konflik perseteruan itu meningkat, terutama selain matahari dan Jupiter oposisi, ada juga Mars dan Merkurius yang conjunction, dan Venus yang baru masuk ke Libra. 3 poin itu ditambah nanti di akhir ada perannya Lilith dan Chiron. Anyway, sebelum sampai di situ 3 hal tadi, oposisi antara Jupiter dan matahari, kemudian conjunction antara Merkurius dan Mars, serta satu lagi Venus yang masuk ke Libra. Itu yang mendominasi bacaan minggu ini. Nah, kalau dilihat dari bacaan harian, dan itu juga bacaannya kan saya sudah menyelesaikan sampai hari Minggu, yaitu pada saat bulan purnama di Aquarius ketika kita berpikir tentang masa depan. Setelah semua ini dilewati, dan ini bukan cerita yang mudah gitu ya, untuk cerita yang keluar di dalam bacaan harian, dan saya tidak mengatakan bahwa bacaan harian itu salah, tetapi energi yang dipancarkan seperti itu. Jadi kalau kita melihat beberapa peristiwa di belahan dunia, saya bisa relate sih ya, terutama yang pasukan yang yang ditarik dari satu negara. Saya tidak menyebutkan negaranya. Saya hanya ingin menyebutkan bahwa saya bisa memahami cerita itu, levelnya bukan level individu, tetapi level kolektif, ketika salah satu bagian dari belahan bumi ini mengalami krisis dalam hal kemerdekaan, dalam hal pertentangan antara dua kubu yang luar biasa dan sangat rentan terjadi hal yang meresahkan buat mereka yang terutama anak-anak dan perempuan. Jadi mereka yang lemah, sehingga sebenarnya ini adalah perhatian dunia mengenai bagaimana seharusnya mengelola negara, karena ini ada dua negara ya, entah apapun politik di balik itu, pada akhirnya kan sebenarnya yang paling mengalami, yang paling menderita adalah rakyatnya, terutama perempuan dan anak-anak. Anyway, itu hanya salah satu bentuk dari bagaimana cerita yang muncul dari bacaan astrologi itu bisa dilihat dari level yang kolektif atau lebih tinggi. Dan kalau kita lihat juga negara kita, negara lain itu tidak terdampak dengan cara yang sama. Kembali lagi, ini menunjukkan bahwa energi itu ada, tapi bagaimana dia dicerap energinya, ceritanya itu tergantung dari kondisinya. Negara yang saya sebutkan tadi, saya juga tidak menyebutkan namanya, tetapi saya yakin teman-teman tahu maksud saya, itu memang punya sejarah masalah dari masa lalu hingga sekarang yang tidak pernah selesai, tidak bisa diselesaikan di dalam negeri, sehingga menarik kekuatan dari luar negeri, sehingga
dua kubu itu semakin kuat. Bahkan kubu itu tidak hanya terjadi di antara dua negara, tetapi di masing-masing negara pun itu membentuk dua kubu. Apakah iya atau tidak harus dibantu dan lain sebagainya itu. Ya, apapun itu. Nah, kembali lagi ke pribadi kita dan kemarin yang saya ceritakan di video itu kan seolah-olah benar-benar seru banget kayak film thriller gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, karena semua energi yang dipancarkan kepada kita itu kan tergantung kitanya. Tadi seperti yang saya ceritakan, bahkan di level kolektif pun, ada negara yang begitu terdampak dengan cerita ini, ada negara yang kayak slow, nggak ada apa-apa. Hanya kita mungkin nggak tahu aja bahwa di balik itu ada cerita lain, tapi tidak muncul menjadi news, ya, menjadi kabar. Dan sama juga dengan kita di level individu, sebagian mungkin mengalami dan tidak usah bercerita juga, tidak punya kewajiban untuk bercerita kalau memang ceritanya itu, cerita yang muncul di video itu cocok atau tidak. Itu semua kan memang itu servisnya saya, karena saya belajar ini dan ingin share tentang apa yang saya pelajari, ambil jika berminat, dan tidak harus percaya juga. Artinya kan memang kembali lagi kita sendiri yang secara aktif mencari kemana mencari informasi itu kan tergantung dari masing-masing individu. Kebetulan saya pernah diarahkan, tapi bukan dari orang lain ya, memang seperti diarahkan untuk belajar tentang hal itu, belajar sendiri dan mengerti hal tersebut. Oke, saya panjang lebar di sini. Ya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah pertemuan antara Merkurius dan Mars dan pertentangan antara matahari dan Jupiter, dan ketika si Venus masuk ke Libra is not so bad, ya, buat beberapa orang yang memang nggak punya PR macam-macam di dalam hubungan, di dalam pribadinya. Saya mengambil diri saya sendiri, ya. Jadi ini kayak boost up gitu ya, kayak dorong. Jadi dorongan untuk saya mulai melakukan hal yang tadinya saya udah motivasi saya udah turun sama sekali. Misalnya untuk work out, ya. Tadinya saya udah nggak kepengen sama sekali. Entah karena proses kemarin tentang pekerjaan, tentang kebiasaan baru, semua itu membuat saya melepaskan semua. Tapi seperti ada final boost lagi. Jadi kayak ini adalah kekuatan yang besar, motivasi yang besar untuk kita mulai sesuatu. Dan pertentangan itu sebenarnya datang dari dalam diri kita karena kita seperti udah masuk ke comfort zone gitu ya. Kita udah terima kebiasaan baru yang relatively nggak terlalu termotivasi untuk kerja keras. Somehow ini kayak cambuk supaya kita lebih kerja keras lagi. Jadi isn't that good? Nah, ketika si Venus masuk ke Libra, itu kayak kreativitas kita apa ya, dimunculkan. Libra itu adalah air sign, jadi intelektual, cara berpikir, kreativitas dalam cara kita melihat, cara kita memandang. Dan ketika konflik itu muncul, ya, itu justru membuat kita semakin kritis, semakin pintar, semakin detail gitu ya, melihat semua. Jadi kalau saya sih merasakan ketika kita mengambil energi ini, tidak seperti cerita di dalam video-video yang memang seru banget ya kalau di video tentang bagaimana kekacauan terjadi, bagaimana kita belajar untuk mendewasakan diri lebih tinggi daripada kekacauan tersebut, emosi yang begitu tinggi, tetapi kita berusaha untuk konten dan fokus ke sesuatu ya supaya kita bisa mencari penyelesaian masalah, solusi dari hubungan. Ternyata kalau kita tarik ke situasi di mana kita kebetulan tidak punya PR apa-apa tentang hubungan kita dengan orang lain, ternyata itu kayak boosting ke diri sendiri untuk ayo, come on, you can do it better. Jadi kayak apa ya, final boost gitu ya, dorongan terakhir ketika sesuatu akan lahir. Dan kalau buat saya sendiri kayak ada determinasi, kayak ada keinginan besar untuk mencapai sesuatu yang besar. Jadi ada achievement di situ ya, karena kebetulan kan saya punya ascendant Marsnya sedang di
ditabrak, artinya kan conjunction ditabrak dengan Merkurius, itu membuat saya semakin terdorong untuk kompetisi, melakukan sesuatu, kreativitas yang sangat pribadi, dan itu bentuknya semua intelektualnya dirangsang gitu ya. Saya kebetulan suka nyanyi gitu ya. Itu yang saya lakukan, nyanyi dengan kayak nggak berhenti nyanyi, kayak ada dorongan, kayaknya aku pengen nyanyi ini, udah selesai, nggak bisa terus lagi. Jadi ada kreativitas yang kayak kita tuh kayak gatel gitu ya, kayak apa ya, kayak istilahnya dirubung semut gitu, ada sesuatu yang seperti ingin muncul keluar, dilahirkan ya. Dan itu adalah fungsi dari Mars yang ketemu sama Merkurius, itu kayak final push, ya, final push untuk kreativitas, sesuatu yang baru. Venus masuk ke Libra, sesuatu yang indah, sesuatu yang seimbang, harmonis. Musik itu ada di situ. Jadi yang namanya keindahan itu kan yang memegang Venus. Venus masuk ke Libra itu kayak yang kita tahu yang namanya musik itu kita harus ada timingnya, ada nadanya, ada kapan bergerak, kapan tidak, semua. Jadi keindahan itu seperti muncul. Dan antara matahari dan Jupiter itu seperti kita juga, selain kita ingin memaksakan sesuatu lahir tadi yang indah, ya, tetapi juga seperti kita tidak dibiarkan untuk dengan mudah putus asa. Itu, jadi menurut saya ini adalah periode yang sangat cantik untuk new beginning juga. Kalau saya merasa ini adalah termasuk salah satu fasilitasi dari semesta ketika masuk ke bulan baru di Leo kemarin. Ya, bulan baru itu kan tentang di Leo-nya tentang kreativitas. Tapi perjalanan untuk berkreasi itu bukan perjalanan yang mudah. Tidak ada proses kreasi yang mudah. Dan proses kreasi itu selalu bentuknya apa ya? Spiral. Jadi pernah dicoba turun, ya, kemudian diendapkan lagi, dicoba yang kedua kali, ketiga kali. Nah, buat teman-teman yang tidak kenal lelah, ya, seperti saya misalnya kalau mau bikin video, ya, video apa aja tentang nyanyi, tentang saya suka termasuk video ini. Kalau di awal saya salah, saya tuh nggak ragu untuk ngulang lagi cara tersebut. Nah, apapun ya pembukaannya, atau kalau nyanyi itu di nada awalnya itu kan yang paling sukar kan di situ, karena dari diam sampai mulai jalan itu kan yang paling berat. Ketika sudah di tengah lagu biasanya jauh lebih mulus karena mentalitas lingkungan juga sudah ada di tengah. Nah, ini kan semua masih di awal tadi. Kalau kita nggak pernah ragu, kita nggak pernah males, kita tidak down gitu kalau kita bikin kesalahan di awal, kita ulang lagi. Nah, pada saat ini universe sedang memberikan semua fasilitasinya supaya kita bangun, bersemangat, termotivasi, melahirkan atau membuat sesuatu yang indah dari diri kita, dan terutama yang menggunakan fungsi intelektual. So, teman-teman, kalau setuju dengan saya, go for it, ya. Ini seperti apa ya, poking, ya, sentuhan untuk memberi semangat teman-teman, termasuk saya untuk lebih bersemangat melakukan hal yang relatif baru atau mengulang dari yang tadinya sempat tidak disentuh lagi karena entah malas, entah dikesampingkan. Sekarang mulai lagi, terutama untuk kita, supaya kita merasa lebih sehat, merasa lebih nyaman, dan yang penting kita merasa optimal karena kita mengaktualisasikan apapun yang terbaik dari kita. Kita tidak pernah menyerah untuk mencapai yang terbaik. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.